Tuhan, kami memilih hari ini untuk rendahkan diri kami di bawah tangan Tuhan yang kuat. Percaya bahwa Tuhan yang akan mengangkat hidup kami. Tuhan yang akan mengangkat diri setiap kami. Sore hari ini Tuhan kami berdoa, berbicaralah buat kami. Ajarkan kami prinsip-prinsip Tuhan, sehingga melaluinya hidup kami diubahkan. Sehingga melaluinya kami bisa belajar hal-hal yang akan memerdekakan hidup kami. Tuhan, sore hari ini aku deklarasikan atas tempat ini, dan kami semua di tempat ini akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang kami ketahui tersebut akan memerdekakan hidup kami. Bawa kami dalam tingkat kemerdekaan yang baru hari ini, terutama di area keuangan kami. Kami memilih untuk tundukkan diri kami di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kami memilih untuk ikuti prinsip-prinsip Tuhan buat hidup kami, sehingga prinsip-prinsip Tuhan yang berkuasa dan sanggup untuk membawa diri kami naik, sanggup untuk membawa diri kami naik dan naik dan naik dan naik dan naik. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini, berbicaralah buat kami, nyatakan isi hatimu, kami siap untuk belajar di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang sudah memenuhi tempat ini, buat setiap kami yang hadir di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Amin, silakan duduk saudara. Shalom, selamat siang semua. Shalomnya kok lemes banget, kenapa belum makan? Senang sekali saya bisa ada di sini sekali lagi. Terakhir kali saya di sini mungkin sekitar 2 bulan yang lalu. Saya akan ada di sini selama 2 minggu berturut-turut di mana saya akan bicara. Tapi kemudian di minggu yang ketiga saya juga akan ada di sini untuk menerjemahkan. Jadi mudah-mudahan saudara nggak bosan. Karena kita akan ketemu 2 minggu berturut-turut hari ini dan minggu depan. Untuk kita sama-sama belajar di sini. Kali ini saya datang dengan satu permintaan khusus dari para pemimpin saudara di tempat ini. Untuk saya mengajar, untuk saya sharing satu area yang sangat spesifik. Yaitu area keuangan, area financial. Saya secara pribadi punya keyakinan, saya punya kepercayaan bahwa terutama area keuangan adalah satu area di mana orang Kristen perlu lebih banyak belajar. Saya kasih sedikit analogi ini, saya kasih sedikit gambaran ini buat saudara. Kalau saya punya jemaat, dan kemudian di jemaat yang saya gembalakan, setiap minggunya saya ajar tentang iman, saya ajar tentang iman, saya ajar tentang iman, maka konsekuensi logisnya adalah jemaat saya harusnya jemaat yang kuat imannya. Masuk akal? Tiap minggu belajar iman, harusnya iman mereka bertumbuh, harusnya iman mereka kuat. Konsekuensinya logis. Kalau saya punya jemaat, setiap minggu saya ajar tentang berdoa, dan berdoa, dan berdoa, aspek berdoa, cara berdoa, kekuatan dari doa, kuasa dari doa, terus doa. Maka konsekuensi logisnya, harusnya jemaat saya adalah jemaat yang suka berdoa, kuat berdoa, benar? Logis. Berdasarkan apa yang secara konsisten kita ajarkan, maka jemaat kita pun akan bertumbuh di area yang sama. Nah yang menarik adalah begini. Di hari-hari yang terakhir, kita mau untuk orang-orang Kristen bangkit dan kuat, terutama di area keuangan. Mereka bisa masuk ke marketplace, bisa mempenetrasi marketplace, dan bisa mengambil alih marketplace. Kita mau mereka secara keuangan kuat. Tapi kemudian kita punya problem. Di banyak tempat, atau di kebanyakan tempat, keuangan bukan suatu tema atau bukan suatu subjek yang populer untuk diajarkan. Maka kita lagi punya harapan yang saya sebut harapan yang gak logis. Jemaat gak diajarkan secara konsisten tentang keuangan, tapi kita berharap keuangan mereka kuat. Bagaimana bisa? Makanya saya punya keyakinan ini, saya punya kepercayaan begini. Terutama di hari-hari yang terakhir, orang-orang percaya, orang-orang Kristen perlu belajar lebih banyak dan lebih kuat di area keuangan, di area financial. Kenapa? Supaya mereka kuat secara keuangan, supaya mereka bisa bertumbuh di area keuangan. Di jemaat saya sendiri yang saya pimpin, saya banyak mengajar tentang keuangan. Bahkan apa yang saya akan ajarkan kepada saudara pagi ini, sore ini, adalah yang pertama dari seri pengajaran yang sekian banyak. Terutama yang ada, yang saya record, ada 5 level yang kita ajarkan buat mereka. Hari ini kita akan belajar level yang pertama, minggu depan kita akan belajar level yang kedua. Mudah-mudahan di 2 level ini dulu saudara bertumbuh, bisa bantu saudara untuk punya keuangan yang kuat. Level yang pertama saya sebut the 2 pillars of financial breakthrough. 2 pilar terobosan keuangan. Kita akan belajar tentang 2 pilar ini hari ini. Ini akan meletakkan fondasi sehingga kita bisa bangun keuangan kita kuat. Pilar atau fondasi itu fungsinya untuk menguphold, untuk menahan, untuk menopang. Bahwa begini, setinggi apapun gedung saudara mau bangun, itu semua ditentukan dari seberapa dalam saudara masukkan fondasi saudara. Artinya, kalau saudara mau punya bangunan yang tinggi, kalau saudara mau punya area keuangan yang solid, yang kuat, dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah, maka saudara harus pastikan
bahwa dua pilar ini, dua fondasi ini kokoh dalam hidup saudara. Itu level pertama yang kita akan belajar sama-sama hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang growing in financial breakthrough, bertumbuh di dalam terobosan keuangan. Sesudah mudah-mudahan dasarnya kita letakkan hari ini, minggu depan kita bisa mulai bangun ke atasnya. Level ketiga, saya nggak akan ngajar itu, tapi sekedar saudara tahu bahwa ada kelanjutannya. Kita bisa belajar tentang yang namanya financial management. How do you manage your personal finance? Gimana caranya mengelola keuangan pribadi kita? Waktu kita nabur dan kita mulai hasilkan tuayan, apa sih yang harus kita lakukan dengan tuayan yang masuk? Banyak orang Kristen bisa ngalamin terobosan di area tabur tuai. Mereka nabur, mereka mulai nuai. Tapi problem berikutnya muncul di sini. Ketika mereka mulai menuai, mereka nggak tahu bagaimana mengelola yang mereka tuai, sehingga berapa banyaknya pun mereka tuai, selalu habis lagi. Dan kekurangan juga akhirnya. Makanya itu area ketiga yang harusnya kita juga belajar, namanya financial management. Area keempat, itu namanya financial investment. Gimana kita bisa, sesudah kita kelola keuangan kita, kemudian kita belajar untuk investing. Berinvestasi yang benar. Baru level terakhir yang kelima saya sebutnya financial multiplication. Multiplikasi keuangan. Saudara tanya bedanya apa Pak investasi dengan multiplikasi? Investasi bicara tentang how to grow your personal wealth. Gimana mengembangkan kemakmuran pribadi. Tapi kalau multiplication bicara tentang gini. Bagaimana memakai kemakmuran yang Tuhan percayakan kepada kita untuk mengubahnya menjadi dampak yang nyata buat kota dan bangsa di mana Tuhan tempatkan kita. That's financial multiplication. Saya percaya keuangan, Tuhan mau kita ngalami terobosan, bukan demi alasan yang selfish. Tuhan bikin orang kaya, sekedar supaya bisa beli mobil lebih bagus lagi, beli rumah lebih besar lagi, beli baju lebih bermerek lagi, bukan. Saya percaya ada alasan yang lebih tinggi buat itu. Dan saya sebutnya mengubah keuangan kita menjadi mesin transformasi buat kota dan bangsa kita. Itu level yang terakhir, kita belajar tentang itu. Di level yang terakhir, saya sekedar kasih banyak kisi-kisi ini, sekedar kasih gambaran buat saudara. Bahwa kalau saya mengajar keuangan, bukan demi alasan selfish. Tapi ada tujuan yang tinggi yang Tuhan punya buat kita semua. Di level yang terakhir, saya ajarkan begini. Kalau apa yang kita hasilkan dalam bentuk kemakmuran, keuangan, itu cuman kita convert, kita rubah menjadi bentuk-bentuk yang materialistis. Contoh, saya kerja keras, saya bangun perusahaan saya untuk beli satu tas bermerek lagi. Ya sebutlah, saya pengen beli Hermes. Berapa? Berapa sekian ratus juta. Oke, saya bilang begini, maka keringat kamu itu murah. Kenapa? Karena kamu kerja dan hasil pekerjaan kamu cuma ditukar dengan tas yang harganya sekian ratus juta. Masa sih Pak sekian ratus juta murah? Oh iya, dibandingkan dengan waktu kita bekerja dan kita bisa pakai jerih payah kita untuk begini. Untuk kasih masa depan buat anak-anak yang tadinya nggak punya masa depan, sekarang bisa tersenyum lebar karena mereka punya masa depan yang baru. Saya bilang keringat kalian mahal. Itu yang level terakhir, financial multiplication. How to use the wealth that God entrusted in our hand and use it as a transformative agent. Bagaimana memakai kemakmuran yang Tuhan taruh di tangan kita dan mempergunakannya sebagai agen transformasi, mengubah kota dan bangsa kita. Ada level yang itu. Tapi kita mau belajar hari ini dari level yang pertama. The two pillars of financial breakthrough. Saya akan mulai dari sini. Kita cuma akan belajar dua hal yang penting yang jadi dasar dan fondasi untuk siapapun yang mau punya keuangan yang solid dalam hidupnya. Yang mau punya keuangan yang kuat di dalam hidupnya. Two pillars of financial breakthrough. Saya sebutkan dulu dua pilar itu apa. Bahwa setiap orang Kristen harus punya dua pilar ini di area keuangannya supaya keuangannya solid. Yang pertama, the first pillar, I call it the power of partnership. Pilar yang pertama saya sebut kuasa di dalam kemitraan. Di dalam partnership, itu yang pertama. Kita akan belajar sama-sama bagaimana untuk punya kuasa kemitraan. Dan apa itu kuasa kemitraan, kita akan belajar. The second pillar, I call it the power to create your future. Pilar yang kedua, saya sebut sebagai kuasa untuk menciptakan masa depan kita. Tahukah saudara, kepada semua orang Kristen, Tuhan kasih kemampuan untuk menentukan masa depannya sendiri. Banyak kita mungkin agak kontradiktif dengan statement itu, nanti saya jelaskan belakangan. Jangan berpikir bahwa masa depan kita itu ada di tangan keadaan, ada di tangan iblis, atau bahkan di tangan Tuhan. Dan saya akan jelaskan itu belakangan. Kalau saudara penasaran, saudara ikutin pelan-pelan. Tapi saya mau kita mulai establish the first pillar, pilar yang pertama. Yang saya sebut the power of partnership. Apa sih itu? Ini yang pertama yang saudara harus mulai bangun. Saya mau ajak saudara sama-sama buka Alkitab saudara ke Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-31. Di sini letaknya prinsip the power of partnership.
Di sini terletak prinsip tentang kuasa di dalam kemitraan. Roma 8 ayat 31, satu ayat yang familiar buat orang Kristen. Tapi kebanyakan kali memang ayat ini tidak dipakai untuk berbicara tentang area keuangan. Tapi hari ini saya mau ambil ayat ini dan secara spesifik mau pakai ayat ini untuk bicara area keuangan. Roma 8 ayat yang ke-31, Alkitab bilang begini, perhatikan baik-baik. Alkitab bilang, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Perhatikan ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bagian itunya. Saudara pernah dengar ayat ini benar? Alkitab bilang, jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa jadi lawan kita? Saudara setuju sama prinsip ini? If God is for you, kalau Tuhan itu ada di pihak saudara. Kalau Tuhan jadi mitra saudara. Kalau Tuhan itu di pihak saudara, nggak ada yang bisa lawan saudara. Saudara belajar prinsip itu? Saudara percaya prinsip itu? Prinsipnya simple. Dan sangat logis. Kalau Tuhan ada di pihak saya, nggak ada yang saya kerjakan, nggak ada yang saya lakukan, bisa hancur, bisa berantakan, bisa gagal. Kenapa? Karena Tuhan ada di pihak saya. Secara umum, prinsip ini bisa berlaku di mana saja. Kalau Tuhan ada di pihak saya, di dalam area saya mengepalai rumah tangga saya, maka rumah tangga saya pasti aman. Kalau Tuhan ada di pihak saya, di area saya jadi orang tua buat anak saya, maka saya akan jadi orang tua yang baik. Kalau Tuhan ada di pihak saya, di area keuangan saya, maka keuangan saya akan baik. Saya mau tarik ayat ini secara spesifik hari ini, dan menerapkannya di area keuangan. Perhatikan ini, ayat ini akan bilang begini. If God is for you in the area of your finance, then your finance will be strong. Kalau Tuhan ada di pihak saudara, di area keuangan saudara, maka keuangan saudara pasti akan kuat. Saudara bisa setuju dengan itu? Saya sebut ini the power of partnership. Yang pertama yang saudara harus bangun, kalau saudara mau punya keuangan yang solid dalam hidup saudara, adalah saudara harus belajar untuk menjadikan Tuhan mitra saudara di area keuangan saudara. Itu yang pertama. Saudara harus belajar untuk menjadikan Tuhan sebagai mitra saudara, sebagai partner saudara di area keuangan saudara. Kenapa? Karena kalau Tuhan ada di pihak saudara di area keuangan, maka area keuangan saudara akan solid. Itu yang pertama. Tapi mudah-mudahan penjabaran singkat ini mulai memunculkan banyak pertanyaan lain. Pertanyaan-pertanyaan seperti, Pak, gimana secara praktis lakukan itu? Gimana bikin Tuhan jadi mitra saya? Gimana caranya untuk Tuhan mau bermitra dengan saya? Saya mau ajak kita berpikir sedikit lebih dalam tentang gimana sih praktisnya menjadikan Tuhan mitra kita. Perhatikan ini prinsip. Tuhan gak jadi mitra kita sekedar karena kita punya niat, kita mau Tuhan jadi mitra kita. Aku mau Tuhan jadi mitra saya. Kenapa kamu mau? Ya karena kalau Tuhan ada di pihak saya di area keuangan, keuangan saya akan baik. Oh bagus punya niat begitu. Tapi perhatikan ini, sekedar niat tidak meng-establish that partnership. Sekedar niat nggak mengokohkan kemitraan itu. Jadi kemitraan tidak dibangun sekedar berdasarkan niat. Jadi nggak cukup orang Kristen dengar prinsip ini dan kemudian punya niat, aku mau Tuhan, Tuhan jadi mitraku. Nggak cukup dari situ. Nah saya mau ajak kita berpikir sedikit lebih dalam tentang gimana sih praktisnya menjadikan Tuhan mitra kita di area keuangan. Kenapa? Karena kalau kita bisa jadikan Tuhan mitra kita di area keuangan, maka area keuangan kita pasti solid. Pertanyaan saya, gimana sih caranya jadikan Tuhan mitra kita? Saya mau kasih gambaran yang lebih praktis, yang lebih realistis, sehingga saudara dapat gambaran gimana prosesnya kemitraan itu bisa dibangun. Partnership itu bisa dibangun. Di depan sini banyak teman-teman saya, tapi saya ambil satu, Marcos, Koko, kita berteman udah lama, dan saya mau saudara bayangkan ini. Suatu hari tercetus satu pemikiran, satu ide dari saya, kalau bisa bisnis bareng Marcos, ini bagus juga. Kenapa? Karena saya tahu dia konglomerat. Saya pikir, bagus juga kalau bisa bermitra dengan dia. Kalau saya bisa bermitra dengan dia, bisnis ini pasti aman. Pertanyaan saya buat saudara, bagaimana caranya supaya kemitraan itu bisa dibangun? Apa langkah pertamanya? Dimulai dari mana? Dimulai dari sini. Dimulai dari undangan. Bro, ketemu yuk kapan-kapan. Kita duduk, ngomong bareng. Siapa tahu ada bisnis bareng kita bisa jalanin sama-sama. Benar? Dimulai dari situ. Kita ngomongin kemitraan, kita ngomong first stage-nya dulu, level pertamanya dulu. Dimulai dengan sebuah undangan.
Bagus, kita mulai dengan undangan. Dan saya mau sarankan, saya mau dorong saudara juga untuk bisa lakukan itu di area keuangan saudara. Dimulai dengan mengundang Tuhan untuk jadikan mitra saudara di area keuangan saudara. Saya mau dorong saudara untuk lakukan ini praktis. Saudara pulang dari tempat ini, masuk kamar saudara, saudara mulai ngomong sama Tuhan, Tuhan, ampuni aku kalau aku belum pernah lakukan ini sebelumnya. Tapi hari ini secara formal, secara sadar dan sengaja, aku mau lakukan ini Tuhan, aku mau undang Engkau untuk jadi mitraku, untuk jadi partnerku di area keuanganku. Kenapa? Karena kalau Tuhan ada di pihakku di area keuanganku, keuanganku akan baik. Bisa? Dimulai dari yang pertama, dimulai dari sebuah undangan. Tapi saya mau saudara berpikir lebih jauh. Saya undang Marcos, bro, kita ketemuan yuk duduk. Siapa tahu kita ngobrol-ngobrol bisa bikin bisnis bareng. Dan ditanggapi dengan baik sama dia. Oh iya, bagus juga. Ayo kita ketemu kapan? Kita janjian satu saat, kita ketemu. Saya tanya, sekedar lewat satu undangan, menurut saudara, kemitraan udah terjadi belum? Belum. Kita baru ketemu, baru duduk sama-sama. Kira-kira sesudah undangan, level kedua apa yang harus dilakukan? Kalau saya mau, dia jadi mitra saya. Ada yang punya jawaban? Sesudah saya undang dia, ketemu, harus ngapain kemudian? Bicara, apa isi pembicaraannya? Nih, saya mulai ngomong, bro, gini nih. Dia nanya, apa yang ada di pikiran kamu? Saya mulai ngomong gini bro, saya lihat pasar, kayaknya nih ideal banget nih prospeknya nih. Gimana kalau kita bikin toko daging sama-sama? Kita jualan daging, dari segala macam grade ada di situ. Mau Wagyu, mau Kobe, apa segala macam daging-daging. Pokoknya kita jualan daging, itu visi saya, kita jualan daging. Wah, saya semangat bagiin sama dia. Sementara saya cerita visi saya, dia dengerin. Sesudah saya selesai ngomong, kemudian saya tanya sama dia. Gimana menurut kamu? Apa yang ada di pikiran kamu? Kemudian dia mulai ngomong, begitu ya, you mau bikin toko daging ya? Kemudian dia ngomong, waduh, kalau gitu kayaknya nggak matching nih. Loh kenapa? Iya, karena tadi sebelum ketemu, saya lagi mikir juga pengen bikin bisnis. Oh iya mau bikin apa? Gini, saya lagi pikir ini ideal banget nih. Gimana kalau kita bikin toko beras? Kita jualan beras, jualan beras, jualan beras, jualan beras. Pertanyaan saya buat saudara. Saya pengen jualan daging, dia pengen jualan beras. Kira-kira kemitraan bisa dibangun nggak? Nggak bisa. Maka sesudah undangan, level kedua yang harus dilakukan apa? Apa? Sebelum planning. Yes, harus ada penyamaan visi. Persamaan visi harus terjadi untuk kemitraan terjadi. Coba. Kita mau sekarang ambil ini dan aplikasikan ini di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ingat, kita mau belajar jadikan Tuhan mitra kita di area keuangan. Pertama tadi dimulai dengan undangan. Ngundang Tuhan jadi mitra kita gampang, semua orang bisa lakukan. Tapi kemudian sekedar lewat undangan, kemitraan belum terjadi. Maka yang kedua, harus ada persamaan visi. Katakanlah di dalam pertemuan ini Tuhan mulai tanya sama kita. Oke, kenapa kamu mau saya memberkati hidup kamu? Atau istilah lebih gampangnya gini, Tuhan, kenapa saya harus bikin kamu kaya? Kemudian di dalam pertanyaan itu kita mulai jawab. Lihat, jawaban ini cuma bisa kita munculkan pribadi kita masing-masing. Kita nggak bisa bohong siapa-siapa, kita nggak bisa tipu siapa-siapa. Ketika Tuhan nanya, kenapa saya harus jadi mitra kamu? Kenapa saya harus bikin kamu kaya? Mungkin ada saudara yang kasih jawaban kayak gini, oh iya Tuhan, aku mau kau jadi mitraku di area keuangan, supaya saya bisa beli Ferrari, supaya saya bisa beli rumah mewah, supaya saya bisa beli tas bermerek, supaya saya beli baju-baju mahal, supaya saya bisa liburan ke luar negeri setiap bulan Tuhan. Kemudian Tuhan bilang, kayaknya visi kita beda, kayaknya visi kita nggak nyambung. Tuhan bilang begini, saya mau berkati kamu, supaya melalui kamu bisa jadi berkat buat banyak orang. Saya mau bikin kamu kaya, supaya melalui hidup kamu, ada banyak orang bisa disekolahkan. Saya mau bikin kamu diberkati sangat, supaya melalui hidup kamu, ada kota kamu yang bisa kamu rubah. Tuhan bilang, kayaknya visi kita nggak nyambung nih. Saudara baru sadar di titik ini, bahwa bicara tentang terobosan keuangan, nggak semata-mata cuma ngomongin duitnya, tapi ngomongin motif di baliknya dan lain-lain. Ada begitu banyak hal-hal lain yang melibatkan area keuangan, ketimbang sekedar gimana caranya datangkan uang lebih banyak lagi ke kantong saya. Sebelum kita bisa sampai di level itu, gimana caranya supaya Tuhan bisa percayakan saya dengan lebih banyak lagi uang, kita perlu masuk ke area yang mendasar. Tuhan perlu dapatkan dari kita apa motivasi kita, untuk semua itu Tuhan bisa percayakan sama kita. Persamaan visi. Saya bilang tadi cuma masing-masing kita yang bisa jawab sama Tuhan. Problemnya begini,
Ketika visi kita nggak nyambung dengan visinya Tuhan, maka kemitraan nggak bisa dibangun di situ. Tapi saya mau bawa lagi hubungan ini praktis. Oke? Dalam konteks saya sama Markus, di dalam pikiran saya butuh dia untuk jadi mitra saya. Kenapa? Karena saya bilang tadi, saya tahu dia konglomerat, dia duitnya banyak. Jadi begini, saya benar-benar perlu modal dia keluarin. Modalnya dia lebih gede dari saya. Saya mau saudara berpikir. Ketika saya punya pikiran, modal dia lebih besar dari saya, atau dengan kata lain, saya yang lebih butuh dia daripada dia yang butuh saya. Maka pertanyaan saya, yang logis, ketika perbedaan visi terjadi, menurut saudara, yang logis, siapa yang harus ngalah? Kalau saya tetap mau kemitraan ini dibangun. Saya tetap mau jadi mitranya dia, tapi visi kita beda. Saya butuh dia karena modal dia lebih gede daripada modal saya. Menurut saudara yang logis, siapa yang harus ngalah? Yang butuh, yang modalnya lebih kecil. Kenapa? Karena kita yang lebih butuh dia daripada dia yang butuh saya. Buat saya, aduh kalau gue gak bermitra sama dia, ini bisnis gak bakalan jalan. Buat dia, kalau gue gak bermitra sama lu, gak ada masalah, gue bisa jalan sendiri. Yang logis, yang modalnya lebih kecil yang ngalah. Coba. Di dalam konteks saudara sama Tuhan, pertanyaan saya, siapa yang lebih butuh siapa? Saudara yang lebih butuh Tuhan, atau Tuhan yang lebih butuh saudara? Saudara yang lebih butuh Tuhan, atau Tuhan yang lebih butuh saudara? Kita yang lebih butuh Tuhan, benar? Maka yang logis, ketika perbedaan visi terjadi, yang logis, siapa yang ngalah? Kita. Saya sarankan pulang ke rumah, masuk kamar, bukan cuma mulai dengan ngundang Tuhan. Bagus, mulai dari situ. Tuhan, aku mau Engkau jadi mitraku Tuhan. Tapi yang kedua, saudara berdiri di depan cermin. Tanya sama diri saudara sendiri. Berdiri di depan cermin bukan, wah gue keren ya, gue ganteng ya, gue cantik ya. Bukan. Tanya sama diri saudara sendiri, kenapa sih lu mau kaya? Tanya sama diri saudara, bukan sama Tuhan. Kenapa sih lu mau kaya? Di situ akan memunculkan motivasi saudara yang paling murni. Cuman kita yang bisa jawab itu sendiri. Dan banyak dari kita akan diperhadapkan dengan fakta bahwa ya visi kita seringkali nggak sejalan sama visinya Tuhan. Nggak apa-apa menemukan itu, justru bagus menemukan itu, sehingga minimal kita tahu dari mana kita harus mulai. Bahwa sebelum kita bisa bermitra dengan Tuhan, kita harus rubah bagian yang ini. Karena sebelum kita bisa samakan visi, maka kemitraan nggak akan pernah terjadi. Ketika kita mulai temukan alasan-alasan yang egois kayak tadi. Waduh pantesan gue pengen kaya karena pengen ini, pengen itu, pengen ini. Banyak yang pengen-pengennya tadi. Dan bilang, waduh Tuhan, ampun Tuhan. Ternyata kekayaan yang aku cari dari Tuhan, bukan untuk orang lain, bukan untuk Tuhan bisa pakai hidupku, tapi untuk alasanku pribadi. Ingat ini, sebelum saudara bisa samakan visi, maka Tuhan belum punya alasan untuk bermitra dengan saudara. Semakin saudara bisa samakan visi saudara dengan Tuhan, semakin Tuhan bisa percayakan saudara sebagai mitranya. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa kekayaan yang dia percayakan kepada saudara nggak akan dipakai dan disalahgunakan untuk tujuan saudara sendiri. Pakai bahasa kerennya zaman sekarang, kekayaan yang Tuhan percayakan nggak akan saudara korupsi. Korupsi itu banyak di gereja, di antara orang Kristen. Gimana bentuknya Pak? Bentuknya kekayaan yang Tuhan percayakan sama kita bukan dipakai untuk tujuan Tuhan tapi untuk tujuan sendiri. Itu kan korupsi. Hartanya rakyat dipakai bukan untuk tujuan negara tapi untuk tujuan pribadi. Itu kan korupsi. Ini dulu nih yang kita harus beresin. Tuhan, aku mau ikutin visinya Tuhan. Saudara ada yang bilang begini, tapi Pak, saya nggak ngerti visinya Tuhan. Mungkin itu juga bisa jadi starting point lain buat saudara. Saudara mulai cari tahu kenapa sih Tuhan di dalam Alkitab berkali-kali lakukan ini. Tuhan percayakan banyak hamba-hambanya dengan banyak kekayaan. Saudara cari tahu apa sih visinya Tuhan mempercayakan orang kekayaan ini. Saudara belajar visinya Tuhan. Karena semakin cepat saudara bisa jadikan visinya Tuhan, visi saudara. Semakin cepat Tuhan bisa jadikan saudara mitranya Tuhan. Itu yang kedua. Menyamakan visi. Akhirnya di dalam konteks saya sama Markus, yang ngalah siapa? Saya. Aduh bro, gini. Jangan cepet-cepet, gini. Bener juga, jualan daging sekarang susah. Apalagi daging import nih, dolar lagi mahal. Udah, ngalah. Kita jualan beras saja, bagus, saya setuju. Saya ikutin visinya kamu. Oke, jadi salaman. Jebret, salaman. Persamaan visi terjadi. Saya tanya sama saudara, nih. Sesudah visi jadi sama, menurut saudara, kemitraan udah jadi belum di situ?
Tetap belum. Sama udah visi, tapi kemitraan belum resmi, belum legal. Nah pertanyaan saya, step berikutnya apa? Sesudah visi sama, kira-kira untuk membuat kemitraan ini final, membuat kemitraan ini benar-benar jalan. Apa langkah ketiganya? Ini yang paling penting, ini yang paling krusial. Untuk kemitraan ini bisa jalan, apa yang harus dilakukan berikutnya? Planning, ya, skip yang itu. Apa? Kontrak, iya, untuk adanya kontrak itu harus ngapain? Iya, perjanjian, untuk perjanjian itu harus ada apa? Lihat ya. Undangan. Ngomong, visi udah sama. Bahkan bisa ngomongin planning. Planning udah panjang lebar, strategi udah keren banget, segala macam dirancang. Pokoknya keren. Ujung-ujungnya, kalau nggak ada, iya, kepercayaan. Enggak. Ini praktis. Ujung-ujungnya, kalau nggak ada modal yang disetor, mau ngomong visi setinggi langit, mau ngomong planning sedetail apapun, jalan nggak untuk kemitraan? Simple ya, harus ada setor modal. Atau dengan kata lain, untuk kemitraan final, untuk kemitraan bisa establish, bisa jadi. Maka ini yang ketiga, harus ada kontribusi modal dari masing-masing pihak. Baru final tuh, baru apapun perencanaan, visi dan lain-lain bisa jalan. Masuk akal nggak? Masuk akal. Ujung-ujungnya kan kita ngomongin, oke bro, semuanya udah sepakat, perencanaan udah bagus. Ujung-ujungnya gini, bro, sorry nih, to the point aja dari awal. Modal gua kecil. Contoh ya, ini kan kita ngomongin finance, jadi boleh dong saya pakai angka-angka? Kasih kita gambaran. Katakanlah toko beras kita, ketika kita kalkulasi, itu butuh modal awal untuk jalan, itu katakanlah kita butuh 100 juta rupiah. Ya, 100 juta rupiah. Saya ngomong sama dia dari awal, bro, sorry nih bro. Dari awal aja gue mau to the point. Jangan sampai kejauhan nanti nggak jalan juga. Gini. Modal gue cuma 20 juta. Modal saya berapa? 20 juta. Yang logis, untuk kemitraan ini bisa jalan, bisnis itu bisa jalan, dia harus setor modal berapa? 80 juta. Bener ya? Saya masukin 20, karena kita butuh modal 100, maka dia harus masukin modal 80 juta. 100 juta bulat, baru bisnis bisa jalan. Saudara nggak perlu sekolah ekonomi, manajemen, finance tinggi-tinggi untuk ngerti ini. Simple banget. Oke? Dia 80, saya 20 juta. Kalau diganti jadi di-convert jadi presentasi, berapa saham saya? 20%, saham dia 80%. Logis ya? Oke. Katakanlah bisnis ini berjalan. Dan ketika bisnis ini mulai berjalan, dan di dalam bulan yang pertama, ini kan cuma ilustrasi. Di dalam bulan yang pertama, ternyata bisnis ini langsung menghasilkan keuntungan. Dan keuntungannya sebesar 10 juta rupiah, bulan pertama. Nah sekarang saya ajak saudara mikir. Menurut saudara yang logis, ketika menghasilkan keuntungan 10 juta, yang logis, pembagian keuntungannya yang adil gimana? 50-50 fair? 50-50? Hah? Kenapa? Kenapa nggak fair 50-50? Modalnya kan 20%, masa dapatnya 50, benar? Maka yang logis pembagian keuntungan berdasarkan persentasi saham. Masuk akal ya? Jadi kalau untungnya 10 juta, harusnya saya dapat berapa? 2 juta, dia dapat 8 juta. Masuk akal sejauh ini oke? Bisa dimengerti? Ini arahnya kemana nih pendeta ini khotbah? Pelan-pelan. Semua logika saya ajak berpikir. Ini kan kita ngomongin partnership, kemitraan. Oke, itu fair ya. Saya bawa 2 juta, dia bawa 8 juta. Sampai situ dulu. Sekarang saya mau bawa hubungan praktis ini, dan coba aplikasikan itu di dalam konteks hubungan kita sama Tuhan. Oke, dimulai dengan kita ngundang Tuhan, bagus. Kita bisa mulai dengan ngundang Tuhan. Tuhan, aku mau engkau jadi mitraku. Good. Yang kedua, persamaan visi. Aduh Tuhan, ampun Tuhan. Ternyata visiku selama ini terlalu egois. Aku gak pakai visinya Tuhan. Pantesan Tuhan gak bisa jadi mitra saya. Tuhan, aku mau untuk kenakan visi Tuhan. Bahwa hidup yang kuhidupi bukan tentang aku lagi, tapi tentang Kristus Yesus yang hidup melalui aku. Pakai visinya Tuhan. Bagus. Yang kedua. Tapi yang ketiga, untuk kemitraan ini bisa benar-benar jalan. Makanya gak gampang, saudara cuma kutip Roma 8:31. Kalau Tuhan ada di pihak aku, iya. Ngutipnya gampang, tapi mengaplikasikannya secara praktis nggak segampang itu. Karena untuk kemitraan bisa dibangun, ada hal-hal ini yang saudara harus pikirkan.
untuk kemitraan dengan Tuhan bisa jalan, saudara harus sampai di level yang ketiga. Bahwa begini, saudara harus mikirin, ini kan mau jalan. Saudara harus mikirin, kira-kira kontribusi saya berapa? Kontribusi Tuhan berapa sih? Berapa sih sahamnya saya? Berapa sih modalnya saya? Berapa sih modalnya Tuhan? Kalau tadi ngitungnya gampang. Saya 20 juta, 20%, 80 juta, 80%. Benar? Nah sekarang saya ajak saudara mikir. Di dalam konteks kemitraan kita dengan Tuhan, menurut saudara, berapa modalnya saudara? Berapa modalnya Tuhan? Mikir dulu, jangan cepat-cepat jawab. Ada saudara yang mulai berpikir, waduh Pak, gimana ngitungnya? Kalau tadi gampang, 20 juta, 80 juta ya 20-80%. Nah kalau kita sama Tuhan, modalnya itu bentuknya kayak gimana? Coba. Saya ajarin ngitungnya. Oke? Pertama, untuk kita bisa kerja dan hidup kita bisa menghasilkan sesuatu, maka kita perlu, yang pertama kita perlu nafas. Saudara perlu nafas? Perlu ya? Siapa yang kasih nafas? Tuhan, itu modalnya Tuhan satu. Itu ngitungnya gitu. Itu kan modalnya Tuhan, Tuhan yang kasih. Benar? Untuk saudara kerja, untuk hidup saudara menghasilkan sesuatu, saudara butuh hidup. Ada darah yang ngalir, ada kehidupan. Siapa yang kasih kehidupan? Tuhan, modalnya Tuhan, dua. Lagi-lagi yang lain. Untuk saudara bisa kerja, menghasilkan sesuatu, perusahaan saudara bisa jalan, saudara bangun pagi, matahari harus terbit. Siapa yang bikin matahari terbit? Tuhan, modalnya Tuhan, tiga. Saudara mulai bilang, waduh kalau kayak gitu curang. Itu mah Tuhan semua, ntar. Yang praktis-praktis deh, oke? Kalau saudara orang marketing, saudara kerjaannya sales, jualan produk atau apa segala macam, gini. Saudara keluar dari kantor pagi-pagi benar, bawa semua tas peralatan sales saudara mulai jualan. Saudara boleh ketuk sebanyak mungkin pintu, lihat ini. Kalau kesempatan nggak pernah terbuka, saudara nggak akan jual satupun, benar? Menurut saudara siapa yang kasih kesempatan? Tuhan, modalnya Tuhan, 4. Ayo pikir lagi. Saudara manajemen. CEO, presidir, oke bagus. Kerjaan saudara apa? Bikin strategic management. Saudara kumpulkan tim saudara, ayo siapa yang punya ide? Kira-kira begini, kalau semua pikirannya dibikin tutup, nggak ada ide yang keluar satupun, bisa jalan nggak perusahaan? Siapa yang kasih saudara ide? Tuhan, modalnya dia 5. Coba saudara hitung. Kalau begitu cara ngitungnya, menurut saudara, berapa modalnya Tuhan, berapa modalnya saudara? Ada yang mau jawab? Hah? Ada yang jawab di sini. Wah kalau begitu modalnya Tuhan 100%, modalnya kita 0. Lihat. Kalau modalnya Tuhan 100%, itu bukan kemitraan namanya. Dia bosnya, kita anak buahnya. Benar gak? Loh iya dong, kalau modalnya dia semua ya kita anak buahnya doang udah. No, kita ngomongin kemitraan. Artinya, pasti ada modalnya saudara. Jadi jawaban tadi curang, pengen cepat aja. Saya tahu waktu saya singkat, tapi gak usah dicepetin juga, tenang. Gimana ngitungnya dong? Oke, saya kasih tahu. Minimal saya bisa temuin satu modalnya saudara. Lihat ya. Tuhan kasih nafas, Tuhan kasih kehidupan, Tuhan bikin matahari terbit, Tuhan buka kesempatan, Tuhan kasih ide. Semuanya Tuhan kasih. Ujung-ujungnya saudara bilang begini, Tuhan udah kasih semua, tapi saya nggak mau ngapa-ngapain. Bisa nggak? Bisa. Bisa jalan nggak? Nggak bisa. Minimal itu modalnya saudara. Apa itu? Namanya kehendak bebas. Yang saudara bisa bilang, iya Tuhan, mau Tuhan. Itu aja modalnya saudara. Tuhan kasih sisanya, ujung-ujungnya saudara cuma sepakat, iya Tuhan, aku mau jalan. Itu modalnya saudara. Tanpa saudara mau jalan, Tuhan gak bisa paksa saudara. Jadi itu modalnya saudara. Oke, satu. Itu satu-satunya yang saya bisa temuin. Jadi modal saudara satu, modalnya Tuhan, sisanya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau itu dirubah dalam bentuk persentasi, menurut saudara yang adil berapa? Ini jawaban paling umum. Ada yang bilang 99% modalnya Tuhan, 1% modalnya saya. Ada yang lain yang berharap Tuhan lebih bermurah hati, Tuhan 90%, saya 10%. Saudara mau pakai angka yang manapun, nggak apa-apa. Saya hari ini ambil yang, kita modalnya 1%, Tuhan modalnya 99%. Cukup adil? Ada yang bilang, waduh Pak, 1% aja udah kebanyakan. Kenapa? Modalnya kita cuma 1, Tuhan kasih sisanya. Oke lah, nggak apa-apa. 1% modalnya kita, modalnya Tuhan 99%. Ada kontribusi modal dua-dua pihak supaya kemitraan bisa jalan. Coba sampai di sini. Pelan-pelan. Tapi saya mau saudara ngerti ini. Oke? Di dalam kemitraan ini, katakanlah di dalam bulan itu saudara bekerja, di dalam bulan itu saudara berusaha, apapun yang saudara kerjakan, saudara mendapatkan penghasilan atau saudara mendapatkan keuntungan, katakanlah sebesar 10 juta rupiah.
Maka menurut prinsip kemitraan tadi, dari 10 juta yang saudara hasilkan, saudara kan bermitra nih. Dari 10 juta yang saudara hasilkan, berapa yang harusnya saudara bawa pulang? Berapa yang seharusnya saudara kasih sama Tuhan? Hah? Saudara harus dapat 1% tadi kan? Kecil, saya gedein deh. 10%, Tuhan 90%. Oke, saudara dapat keuntungan 10 juta dalam bulan itu. Berapa yang saudara bisa bawa pulang? 1 juta. Tuhan, siap? Loh, kok ketawa? Halo, kita ngomongin kemitraan kan? Logis gak? Ini kemitraan. Bentar. Jangan saudara stres dulu. Waduh, mau jadiin Tuhan mitra saya susah banget. Ternyata harus kasih dia setor 90%, saya cuma 10%. Wah berat banget nih, ntar pelan-pelan. Oke, lihat nih. Tuhan, saya pakai kata-kata berat ini. Tuhan sebagai majority shareholder, apa tuh? Pemegang saham mayoritas. Benar dong? Modalnya dia 90% kan? Dia pemegang saham mayoritas. Tuhan sebagai pemegang saham mayoritas, boleh nggak dia tentukan begini? Oke, gini. Sini. Kita kan bermitra. Modal saya 90, modal kamu 10. Saya pemegang modal mayoritas. Terus Tuhan bilang begini, gini. Nanti berapapun yang kita hasilkan, Tuhan bilang begini. Saya akan keep 10% saja, kamu boleh bawa 90%. Tuhan sebagai pemegang saham mayoritas, Tuhan berhak gak lakukan itu? Boleh gak? Boleh, kenapa? Ya modalnya dia lebih gede, benar? Kalau saudara yang minta begitu, boleh gak? Dikemplang bisa. Modal lu cuma 10%, minta bagian 90%, dikemplang bisa, benar? Tapi kalau Tuhan yang tentukan gitu, boleh gak? Apa itu? Saudara tahu itu apa namanya? Di dalam dunia pergerejaan kita kenal itu sebagai perpuluhan. Problemnya adalah begini, selama ini kita lihat perpuluhan cuma sekedar sebagai kewajiban agama kita. Cuma sebagai keharusan orang Kristen. Selama ini kita cuma lihat perpuluhan sebagai begini, wah kita diakalin supaya gereja bisa dapat duit kita. Hari ini saya mau kita punya pengertian yang baru tentang apa itu perpuluhan. Perpuluhan adalah bukti kemitraan saudara dengan Tuhan. Bahwa ketika saudara kembalikan apa yang merupakan bagian Tuhan, dan sekedar bawa pulang apa yang merupakan bagian saudara, saudara lagi bilang begini sama Tuhan, Tuhan engkau adalah mitraku. Aku hormati engkau sebagai mitraku. Itu perpuluhan. Lihat ya, ini praktis. Kalau dalam kemitraan saya dengan Marcos, saya 20%, dia 80%. Saya 2 juta, dia 8 juta. Kalau keuntungan masuk 10 juta, saya memutuskan begini, 8 jutanya dia, gua sikat juga. Bisa nggak saya lakukan itu? Bisa. Kalau saya lakukan itu, apa yang terjadi dengan kemitraan ini? Secara nggak langsung, saya lagi tendang dia keluar dari kemitraan ini. Kalau saya ambil bagian dia, saya lagi bilang gini, saya nggak perlu kamu lagi sebagai mitra saya. Benar? Benar? Dan banyak orang Kristen problemnya yang lakukan ini sama Tuhan. Bukan Tuhan yang membatalkan kemitraannya dengan manusia, kita yang batalkan kemitraan itu dengan Tuhan. Gimana caranya? Dengan cara kita menahan apa yang merupakan bagian dia di dalam kemitraan ini. Ketika kita nggak kembalikan sama dia apa yang merupakan hak dia, kita lagi pada dasarnya, kita lagi usir dia keluar dari kemitraan ini. Ketika kita ambil juga bagian dia, kita lagi bilang gini, Tuhan aku nggak butuh engkau lagi jadi mitraku. Keluar. Saudara ngerti ini sekarang? Satu hubungan yang logis. Dan banyak orang Kristen bilang begini, perpuluhan itu sangat gak logis. Saya tunjukkan sama saudara hari ini, bahwa perpuluhan adalah hal yang paling logis yang ada di situ. Logis sekali, semua ada hitung-hitungannya. Bahwa itu adalah bukti kemitraan saudara dengan Tuhan. Saudara siap saya bawa sedikit lebih jauh? Saya datang ke sini bukan untuk menghakimi siapa-siapa, bukan untuk ngomong keras. No. Saya mau saudara berpikir secara logis. Ini pilar yang pertama yang saudara harus bangun. Kalau saudara mau punya keuangan yang kuat, saudara harus belajar jadikan Tuhan mitra saudara dalam hidup saudara. Di area keuangan secara spesifik. Gimana caranya? Mulai dengan undangan. Kedua, samakan visi. Ketiga, saudara harus belajar untuk kembalikan sama Tuhan apa yang merupakan hak dia. Dan sekedar bawa sama saudara apa yang milik saudara. Maka saudara lagi mempertahankan kemitraan ini. Mengambil hak dari mitra saudara sama dengan mengusir mitra saudara dari partnership ini. Coba. Saya mau ya saudara berpikir lebih jauh. Oke? Suatu hari saudara berdiri di halte bis. Ketika saudara nungguin bis, ini ibu-ibu nih. Saudara bawa tas.
Saya lagi nungguin bis. Tiba-tiba dari kejauhan ada anak muda lari. Sampai dekat tiba-tiba dia jambret tas ibu. Dan dia lari lagi ke sana. Ibu-ibu dia, copet. Tapi dia lari cepat sekali hilang. Ibu masih panik. Semua orang datang kerumun. Panik. Tapi orangnya udah hilang. Baru aja dicopet, kerampokan, kecurian. Tapi dia udah hilang. Sementara dia hilang, ibu tenangin diri, orang-orang juga udah pada bubar. Tiba-tiba gak lama kemudian, orang yang sama yang baru aja ngejambret, tiba-tiba orang yang sama ini dia balik lagi, datang, kucuk. Di depan ibu, dia bilang gini, Bu, maaf, tadi saya lupa, boleh gak saya minta ongkos buat pulang? Kira-kira rasanya kalau saudara jadi orang itu gimana? Gimana rasanya? Bukan marah lagi ya, rasanya udah pengen kemplang itu orang tuh. Ya udah, ngomongnya udah bingung. Udah ngerampas, udah ngerampok, udah ngambil, udah jambret, masih berani-berani datang, minta ongkos pulang gitu kan. Tapi masalahnya, ada orang Kristen yang berani lakukan begini. Bagian Tuhan kita udah ambil, bagian Tuhan udah kita ambil, masih berani-beraninya kita datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan berkati hidupku. Gambarannya jadi serem ya. Bahwa Tuhan gak kemplang saudara, itu udah bagus banget. Bagiannya Markus 8 juta saya ambil, saya sikat, jebret saya sikat. Hari Senin besok saya datengin kantornya, ketok pintu, dodok. Bro, gue mau ketemu bos. Masuk, ya ada apa? Di depan dia saya bilang gini, bos, perusahaan kita butuh store modal lebih banyak bos, mau gak use store lagi? Kira-kira didamprat gak sama dia? Bagian gua lu udah sikat, lu masih mau gua setor modal lebih banyak. Marah gak dia? Lihat. Saudara lihat bagian-bagian yang itu, saudara, waduh, aku kena nih. Nah. Saya kasih balancingnya di sini, saya kasih penyeimbangnya di sini. Lihat ini. Ketika saudara kembalikan perpuluhan saudara ke Tuhan, bukan sekedar saudara jadikan Tuhan, pertahankan Tuhan jadi mitra saudara, tapi yang lebih penting lagi. Lihat ya. Saya punya bisnis sama Marcos, dia 80 juta, modalnya saya 20 juta. Ketika bisnis ini jalan, menurut saudara kira-kira, bisnis ini gagal atau berhasil, siapa yang lebih pusing? Saya atau dia? Siapa yang harus lebih pusing? Dia, benar? Kenapa? Modalnya lebih gede. Kalau saudara bisa belajar, pertahankan Tuhan jadi mitra saudara, lihat nih. Gagal atau berhasilnya hidup saudara, Tuhan yang lebih pusing daripada saudara. Kenapa? Tuhan punya kepentingan untuk pastikan hidup saudara berhasil. Kenapa? Karena modalnya dia udah masukkan sangat besar dalam hidup saudara. Bahwa saudara itu gak boleh gagal punya. Kenapa? Tuhan akan pastikan begitu. Kalau saudara sampai gagal hidupnya, Tuhan lebih rugi daripada saudara. Bisa lihat itu, kuasa di dalam kemitraan. Bahwa ada kuasa yang dahsyat. Bahwa gini, bukan sekedar masalah saudara setor duit, bukan. Bahwa Tuhan masukkan kepentingan di dalam hidup saudara. Dia akan pastikan hidup saudara berhasil. Kenapa? Karena dia udah investor terlalu banyak dalam hidup saudara. Saya sebut itu the power of partnership. Saudara harus belajar jadikan Tuhan mitra saudara. Dimulai dengan undangan, nyamakan visi, tapi yang ketiga ini yang paling penting. Saudara, jangan lagi ambil yang merupakan bagian Tuhan. Kembalikan sama Tuhan apa yang merupakan milik dia, hak dia. Dan saudara lagi pertahankan kemitraan ini. Tuhan, ketika saudara bawa bagian saudara, saya mau saudara ngerti begini. Tuhan gak butuh duit kita. Ketika kita kembalikan perpuluhan kita sama Tuhan, bukan karena, oh Tuhan butuh duit saya. No, kita butuh kemitraan ini. Kita yang lebih butuh Tuhan daripada Tuhan butuh kita. Tuhan gak butuh uang kita. Jangan datang sama Tuhan bawa perpuluhan kita dengan attitude, oh kalau Tuhan gak saya gaji, Tuhan akan miskin. No, Tuhan gak akan miskin sekedar dapat perpuluhan dari kita. Terus saudara tahu itu? Alkitab bilang gini di Hagai, milikulah emas, milikulah perak, semua yang ada di bumi itu Tuhan punya. Tuhan gak butuh sepeser pun yang kita punya. Tapi ketika kita kembalikan perpuluhan sama Tuhan, kita yang lagi butuh dia, tetap jadi mitra hidup kita, untuk pastikan hidup kita berhasil. Datang dengan attitude yang benar. That's called the power of partnership. Yang kedua, yang ini cepat. Yang kedua, saya akan sambung minggu depan. Yang kedua, pilar yang kedua, saya sebut pilar ini sebagai the power to create your future. Kuasa untuk menciptakan masa depan saudara. Apa itu? Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-7. Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-7. Galatia 6 ayat yang ke-7, Alkitab bilang begini. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Kata-kata ini, ayat ini dimulai dengan
statement yang baru ngomong aja langsung, jangan sesat. Wih, serem banget nih. Minggu depan saya ngomong tentang itu. Jadi saudara mau dengar penjelasannya datang minggu depan. Waktu saya udah habis. Tapi sekedar saya kasih lihat di sini. Oke? Alkitab bilang, jangan sesat. Bahasa Inggrisnya bilang, do not be deceived. Jangan tertipu. Artinya apa? Banyak orang Kristen tertipu. Sampai-sampai harus diingatkan, jangan tertipu. Jangan tertipu, Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Artinya apa? Banyak orang Kristen berusaha mempermainkan Tuhan. Gimana caranya Pak? Minggu depan kita belajar. Tapi ini prinsip yang Galatia 6 ayat 7 mulai establish kuat. Karena apa yang ditabur seorang, itu juga yang dituainya. Perhatikan, Tuhan kasih kita kemampuan untuk tentukan tuaian kita. Tuaian yang datang dalam hidup saudara bukan Tuhan yang tentukan, tapi saudara sendiri yang tentukan. Saudara tahu itu? Bahwa saudara dikasih kekuatan dan kuasa dan kemampuan sama Tuhan untuk menciptakan masa depan saudara sendiri. Saya mau kasih statement yang rada berani. Bukan Tuhan yang tentukan masa depan saudara. Saudara tahu itu? Saya bisa kasih banyak argumentasi, tapi salah satunya. Kalau Tuhan yang tentukan masa depan kita, artinya begini. Tuhan udah bilang, ini orang ini bakal gagal. Artinya begini dong, nggak peduli saudara lakukan apa, berusaha gimana pun, kerja sekeras apapun. Kalau Tuhan udah tentukan masa depan kita, nggak ada apapun yang bisa merubahnya. Benar nggak? Atau sebaliknya. Kalau Tuhan udah tentukan orang ini berhasil, maka saudara malas dan nggak kerja sama sekalipun, pasti berhasil. Kenapa? Karena Tuhan yang tentukan kan. Alkitab nggak ngomong gitu tuh. Alkitab ngomong apa yang ditabur seseorang, ini akhirnya keuangan, itu juga yang dituainya. Dengan kata lain, yang menentukan tuaian dalam hidup saudara bukan Tuhan, tapi saudara sendiri. Kalau saudara nggak pernah nabur, saudara nggak akan pernah nuai. Tuaian datang bukan karena Tuhan mau. Tuaian datang karena saudara mengerti prinsip yang Tuhan sudah tetapkan dan saudara melakukannya. Bahwa ketika saudara nabur, saudara pasti nuai. Saya sebut ini kuasa untuk menciptakan masa depan saudara sendiri. Bahwa kepada setiap kita dikasih kemampuan to create our own future. Bahkan kalau saudara masuk di 2 Korintus 9 ayat yang ke-6, lebih jauh lagi dibilang begini, barang siapa menabur sedikit, akan menuai sedikit juga. Barang siapa menabur banyak, akan menuai banyak juga. Bukan cuma Tuhan kasih kita kemampuan untuk ciptakan masa depan kita, tapi lihat ini, Tuhan kasih kita kemampuan untuk menentukan besarnya tuaian kita sendiri. Bukan Tuhan yang menentukan. Dengan kata lain, saudara mau menuai sedikit atau banyak, bukan Tuhan yang tentukan, tapi saudara sendiri yang tentukan. Dari mana? Dari taburan saudara. Saya sebut pilar yang kedua, the power to create your future. Kuasa untuk menciptakan masa depan saudara. Kita akan bicara lebih banyak tentang ini minggu depan. Saya masih punya waktu nggak? 5 menit? 10 menit? Masih? 5 menit, oke. Saya mau tutup dengan kasih lihat saudara, gimana dua pilar ini terhubung bersama. Ayat ini saudara baca sendiri di rumah, tapi saya akan bacakan buat saudara. Ayat yang banyak orang pakai tentang perpuluhan, itu Maleakhi pasal 3 ayat 8 sampai 10. Saudara baca di rumah. Saya akan bacakan buat saudara. Maleakhi 3 ayat 8 dimulai dengan kata-kata begini. Tuhan bercakap-cakap dengan nabi namanya Maleakhi. Dan Tuhan ngomong gini sama Maleakhi. Dapatkah atau bolehkah manusia menipu Allah? Bahasa Inggrisnya bilang gini. Can a man rob God? Bisakah manusia merampok Tuhan? Kata-kata yang dipakai bukan menipu Tuhan, tapi merampok Tuhan. Apa artinya merampok? Mengambil bagian Tuhan di depan mata dia sendiri. Menurut saudara, ketika saudara nggak kembalikan perpuluhan, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Saudara bukan lagi nipu Tuhan, lagi diam-diam Tuhan nggak tahu. Oh nggak, Tuhan tahu benar. Saudara lagi ngerampok, artinya di depan dia saudara ambil. Tuhan tanya sama Maleakhi, dapatkah manusia merampok Allah? Namun kamu bertanya, kamu tuh Maleakhi. Maleakhi tuh bingung. Tuhan, dengan cara bagaimana kami merampok Tuhan? Memangnya bisa Tuhan kami rampok? Jawaban Tuhan menarik. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah merampok aku. Wah, ternyata ada satu area yang kita bisa rampok dari Tuhan. Area apa? Persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Itu penjelasannya, saudara baca sendiri nanti. Sebagai akibatnya, ayat yang ke-9 ini akibatnya. Maka kamu telah kena kutuk. Ya, kamu dan seluruh bangsa. Problemnya begini. Banyak hamba Tuhan yang pakai ayat 9 untuk mengajarkan perpuluhan tapi dengan bernada ancaman. Hati-hati loh. Kalau kamu nggak kasih perpuluhan, nanti kamu dikutuk sama Tuhan. Wah, jadi orang Kristen, iya, gue bayar perpuluhan supaya nggak dikutuk sama Tuhan. Saya mau luruskan yang ini. Ini penting untuk diluruskan. Kenapa? Karena kalau gambaran itu yang kita kasih sama orang Kristen, kita lagi kasih gambaran bahwa Tuhan kita itu kayak preman. Lu setor nggak sama gue? Kalau lu nggak setor, lapak lu gue hancurin. Kan begitu kan? Kasih perpuluhan nggak? Kalau nggak perpuluhan, gue kutuk. No. Ngeri banget ya, Tuhan kayak preman gitu, nodong kita kan. Kutuk lu.
Saya mau kasih saudara gambaran yang benar tentang yang namanya kutuk. Apa sih kutuk? Ingat gambaran tadi tentang kemitraan? Bahwa perpuluhan adalah bukti kemitraan kita dengan Tuhan. Ketika kita ambil bagian Tuhan, kita lagi ngusir dia keluar dari kemitraan. Ini definisi kutuk yang baru buat saudara. Kutuk bukannya ketika Tuhan hukum kita. Kutuk bukan ketika Tuhan hancurkan kita dan binasakan, bukan. Kutuk itu bukannya tiba-tiba mobil kebakaran, rumah konslet, kemalingan, bukan. Ini kutuk nih. Kutuk sama dengan ketidakhadiran Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita ambil bagian Tuhan, kita lagi usir Tuhan keluar dari kemitraan kita. Ketidakhadiran Tuhan dalam hidup kita, dalam area keuangan kita, itu kutuk. Alkitab bilang begini, kalau Tuhan ada di pihak saya, siapa yang bisa jadi lawan saya? Tapi ayat yang sama juga berlaku. Kalau Tuhan gak ada di pihak saya, maka siapa yang bisa bela hidup saya? Kalau Tuhan gak jadi mitra kita, maka habislah hidup kita. Tuhan bilang begini, oh you mau jalanin bisnis sendiri? Silakan. Kutuk tuh begitu, ketika Tuhan memilih untuk gak lagi terlibat dalam hidup kita. Wah ngeri banget. Saudara bisa disikat sama orang, saudara bisa dihancurin sama orang. Bukan Tuhan hukum, tapi karena Tuhan udah gak ada lagi di situ terlibat di dalam apa yang saudara kerjakan. Itu kutuk. Kamu telah kena kutuk. Ayat 10 ini konklusinya. Makanya kita bilang ini, perhatikan ini terakhir nih. Saudara lihat gimana hubungkan dua pilar tadi. Ayat 10 bilang, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan dan ujilah aku. Bukankah aku akan buka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat sampai berkelimpahan. Itu Alkitab bilang. Lihat, Alkitab bilang ini. Waktu perpuluhan kita bawa, ini fungsi lain perpuluhan. Tuhan buka tingkap langit Alkitab bilang, dan dia curahkan hujan. Dia curahkan berkat. Saya kasih lihat ini ya. Kalau saudara punya sebidang tanah kosong. Tiap hari kena hujan, tiap hari dikasih air, tapi nggak ada benih di situ. Tanah saudara yang kena air tiap hari, subur nggak? Subur. Tapi bisa ada tuaian nggak di situ? Ada buah nggak? Nggak ada. Ada orang Kristen bilang ini, Pak, problemnya di mana? Saya udah rajin perpuluhan dari dulu, tapi kok saya nggak nuai juga? Lihat, Alkitab ngomong ada dua jenis persembahan. Satu persembahan persepuluhan, itu fungsinya gini, buka tingkap langit, curahkan hujan. Yang satu lagi namanya persembahan khusus. Persembahan khusus fungsinya apa? Persembahan khusus adalah tadi, benih yang kita tabur, yang Alkitab bilang apa yang kamu tabur, itu juga yang kamu tuai. Lihat ya, kalau kita cuma kasih perpuluhan, tapi kita nggak pernah nabur, maka yang terjadi kita punya tanah kosong, dikasih air tiap hari, subur, tapi nggak ada yang tumbuh. Sebaliknya, saudara punya tanah kosong, tiap hari saudara tabur benih. Saudara bilang, Pak, saya udah rajin nabur, Pak. Memang saya nggak pernah perpuluhan, tapi saya nabur di mana-mana, Pak. Tanah kosong saudara kasih benih banyak-banyak, tapi hujan nggak pernah turun. Bisa tumbuh nggak tuh benih? Mana yang saudara harus lakukan? Dua-duanya. Perpuluhan buka tingkap langit dan curahkan hujan. Benih, itulah yang akan menghasilkan tuaian dalam hidup saudara. Perpuluhan adalah 10% dari penghasilan saudara. Persembahan khusus adalah semua persembahan lain di atas perpuluhan. Jadi sesudah saudara kembalikan perpuluhan, Tuhan buka tingkap langit, Tuhan hujan turun, maka saudara mulai nabur di situ. Ini yang kita bilang apa yang kamu tabur, itu juga yang kamu tuai. Bisa lihat gimana dua pilar ini berdiri bersama-sama. Kita berdoa sama-sama, Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini. Kalau ada paradigma yang baru yang kami mulai tangkap dan belajar di tempat ini. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, kalau pengajaran ini, pengertian ini disampaikan seperti membombardir, seperti dengan cepat sekali. Aku berdoa, Tuhan, Engkau yang bekerja dalam setiap mereka untuk ingatkan hal-hal yang mereka dengar. Dan mereka bisa mulai cerna perlahan-lahan. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, agar ada anugerah dan kemurahan Tuhan bekerja di tempat ini. Bahwa ketika pesan yang keras seperti ini disampaikan, mereka bisa menangkap bahwa tujuannya bukan untuk menghancurkan mereka. Tujuannya bukan untuk menganiaya dan bukan untuk membuat mereka tertemplak atau tertegur. Tapi lebih dari itu Tuhan, firman-Mu berkata, anak yang kukasih itu kutegur dan kuhajar. Tuhan, kami mau terima teguran Tuhan sore ini sebagai justru ekspresi kasih Tuhan buat kami. Bahwa Tuhan cukup peduli untuk Tuhan menegur kami. Tuhan gak biarkan kami salah jalan dan kami jalan terus. Tapi di titik ini Tuhan mulai ajar kami. Tuhan mulai bukakan kami pengertian yang benar. Tuhan kasih kami paradigma yang baru. Dan Tuhan, aku berdoa buat banyak orang di tempat ini. Untuk mereka mulai bangun dua pilar ini dalam hidup mereka. Ketika mereka pulang dari tempat ini, mereka mulai lakukan yang pertama, belajar jadikan Tuhan mitra hidup mereka. The power of partnership. Mereka yang selama ini tidak kembalikan perpuluhan atau belum setia dalam perpuluhan atau masih main-main dengan perpuluhan, tapi dengan pengertian yang baru dan yang benar ini Tuhan, aku berdoa
mereka mulai dirikan pilar itu secara kokoh. Bahwa itu satu area dalam hidup mereka yang mereka gak akan kompromi lagi. Apapun yang terjadi mereka akan bangun pilar itu kokoh. Tapi yang kedua, aku juga berdoa Tuhan, ajar mereka untuk mulai menabur dan menabur. Bukan cuma menabur, aku berdoa Tuhan untuk mereka belajar tingkatkan taburan mereka. Karena apa yang mereka tabur itu yang mereka tuai. Kalau mereka mau masa depan yang lebih tinggi dan lebih naik dan lebih baik, mereka belajar untuk tabur juga lebih banyak. Karena lewat itu Tuhan tambahkan dan Tuhan tumbuhkan hidup mereka terutama di area keuangan. Tuhan, aku berdoa setiap orang percaya di tempat ini mulai bangun. Kedua pilar ini solid dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Sampai kami bertemu dan belajar lagi minggu depan. Tuhan terus sertai kami dan Tuhan kasih kami pengertian yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat 2PM kami mengucapkan